Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat tujuan dari pembukaan 3 kuda. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung bisa lihat dulu di materi yang pertama. Nah, di sini ini materi yang kedua, yaitu tujuan dari pembukaan 3 kuda. Nah, jadi pembukaan 3 kuda ini seperti apa? Langsung saja kita lihat pembukaannya. Nah, jadi pembukaan 3 kuda itu bisa dilihat seperti ini kawan. Nah, jadi langkahnya yaitu ada E4, E5, kuda F3, nanti dibalas dengan kuda C6 mempertahankan pion, dan dibalas dengan kuda ke C3. Nah, ini dan untuk videonya, nah mungkin bisa kalian lihat seperti ini kawan. E4 dibalas E5, kuda F3, kuda C6, dan kuda C3. Nah, bisa dilanjut dengan beberapa variasi lainnya seperti ini kawan. Nah, itu untuk permainan 3 kuda. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Nah, tujuannya, konsep umumnya di sini salah satu opsi untuk hitam adalah meniru gerakan putih dengan langkah ketiga yaitu kuda F6. Nah, menghasilkan permainan yang tenang. Nah, di sini tenang yang dimaksud yaitu kita disamakan. Jadi ini kuda ke F6. Nah, ini berarti sama. Jadi nanti bisa ada 4 kuda yang keluar. Nah, di situ jadi menyamakan. Jadi posisinya nanti simetri dan tenang. Jadi tidak ada yang bisa diancam dan tidak bisa diambil secara gratis. Nah, itu. Jadi itu tujuannya dari pembukaan 3 kuda itu ya, apabila memilih dengan jalur yang tenang itu kuda ke F6. Nah, namun ada kemungkinan lain seperti ini gajah ke B4. Nah, dimainkan di hitam bisa menggerakkan gajah ke B4. Nah, di sampingnya pion ke B4, nanti bisa di sampingnya pion, di depan kuda ya, ke B4 itu. Jadi menyerang kuda yang ada di C3. Nah, jadi diserang saja kudanya, itu bisa ya yang dapat dimainkan, tetapi mungkin ini terlalu dini karena putih dapat merespon dengan kuda ke D5. Jadi nanti kudanya kalau diancam gajah di B4 itu bisa naik, nah, sebelum uskup menyematkan kesatria. Nah, jadi sebelum nanti gajahnya ini menyematkan kesatrianya, jadi bisa diancam dulu. Nah, opsi lainnya, nah ini juga ada gajah ke C5. Ini buat hitam. Di hitam juga bisa ke C5. Nah, bisa ke C5. Ini di depannya kuda putih yang sebelah kiri. Nah, itu ada C5 di petak hitam. Itu kan bisa gajah hitam itu ke C5, di depannya kuda hitam C6. Nah, di situ. Tapi nah bisa dilihat di sini ya. Nah, yang berisiko karena putih dapat mengambil pion E5. Jadi nanti E5 ini nanti diambil. Nah, jadi E5 ini dimakan. Nah, otomatis kalau E5 dimakan ini kan nanti dimakan kuda ke E5. Nah, jadi kalau dimakan pionnya yang ada di E5 ini bisa dimakan lagi dengan kuda E6. Lalu tujuannya apa? Nah, ini tujuannya yaitu bisa mendapatkan kembali kudanya. Jadi putih bisa mendapatkan kudanya dengan garpu di 4. Jadi mendorong di 4 untuk garpu. Namun hitam dapat membalas dengan mengambil bidak, memainkan gajah kali F2 cek, nah, tanpa kehilangan materi. Nah, jadi bisa diambil lagi. Nah, atau hitam dapat mempertimbangkan untuk bermain G6. Nah, yang mungkin bersiap untuk F5, bahkan dapat beralih ke Scott game jika putih merespon dengan serangan balik. Nah, jadi putih bisa G6, nah mendorong pion yang ada di
depan kuda yang masih belum aktif ini kawan. Nah, menyiapkan di situ bisa F5. Nah, jadi menyiapkan dorongan, ataupun putih juga bisa bermain ke D4. Nah, ini bermain Scott game. Nah, nanti bisa beralih ke pembukaan. Jadi pembukaan itu masih sangat dinamis ya, bisa berubah-ubah lagi. Maka dari itu kita harus bisa menguasai banyak pembukaan supaya tidak bingung di dalam bermain pembukaan. Nah, itu saja kawan yang bisa kita simak di partainya 3 connect. Nah, per 3 kuda. Nah, jadi permainan 3 kuda di sini sangat aktif sekali, sangat bagus sekali untuk kalian coba ya di pembukaan kalian ya, dipelajari pembukaannya, nanti akan dicari game-game yang dilakukan oleh para grandmaster, dan kalian bisa tinggal menyimak dan menirukan saja gerakannya, idenya ditirukan supaya kalian bisa cepat berkembang di dalam bermain catur. Nah, itu saja kawan yang bisa kita pelajari di pelajaran yang kedua, materi permainan 3 kuda. Mas, tetap semangat dalam bermain catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.